إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Yang dimaksud orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepadanya mereka kemudian infakkan, mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa zakat atau berupa infak atau sedekah. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah, itu menyebutkan tentang sifat-sifat manusia, karakter. Disebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, disebutkan tentang orang-orang kafir nanti, disebutkan tentang orang-orang munafik, disebutkan tentang orang-orang fasik. Tapi Allah menyebutkan pertama kali kepada kita yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang orang-orang yang bertakwa ini? Telah kita jelaskan bahwa bertakwa asalnya adalah al-wiqayah, menjadikan perantara, menjadikan benteng, menjadikan pemisah antara diri kita dengan api neraka, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu waktu pernah bertanya kepada Ubay tentang apa yang dimaksud dengan ketakwaan. Kata Ubay kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ama salakta tariqan fihi syaukun?" Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah berjalan di jalanan yang kemudian ada durinya? Kata Umar, pernah. Lalu kemudian Ubay mengatakan, "Fama sana'ta?" Maka apa yang engkau lakukan? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Syammartu wajtahadtu." Pasti saya akan berhati-hati mempersiapkan diri. Lalu kemudian saya akan bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga agar kemudian saya tidak terkena duri-duri tersebut. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika at-taqwa." Maka itulah ketakwaan. Maka dari kesimpulan yang dibawakan oleh pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ubay, maka kemudian diungkapkanlah ungkapan di dalam syair mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha." Hindarilah dosa-dosa itu kecil atau besarnya. Fadzaka tuqa, maka itulah ketakwaan. Maka itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasna', jadilah engkau kamashin fawqa ardi syaukati, seperti orang yang berjalan di atas tanah atau tempat yang berduri. Yahzaru ma yara, dia akan senantiasa menggunakan pandangannya untuk berhati-hati jangan sampai terkena duri. La tahqiranna sagiratan, jangan meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa,
ketahui bahwa sesungguhnya gunung yang besar yang kita lihat ini itu adalah kumpulan kerikil-kerikil kecil. Dosa yang kecil kalau menumpuk akan menjadi dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kepada kita tentang orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Apa yang dimaksud dengan gaib? Al-ghaibu ma ghaba anhal absar, yaitu apa yang tidak dapat dilihat oleh pandangan. Itu adalah perkara gaib. Apa yang tidak dapat kita lihat itu adalah perkara gaib. Misalnya perkara masa lalu, itu adalah perkara gaib. Perkara masa depan, itu adalah perkara gaib. Takdir Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib. Tentang kehidupan alam barzakh, perkara gaib. Tentang surga dan neraka adalah perkara gaib. Tentang hari kiamat secara umum adalah perkara gaib. Tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dia kehendaki adalah perkara gaib. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui kecuali apa yang Allah beritakan kepada kita tentang dirinya melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman terhadap perkara gaib. Sesuatu yang kemudian menimpa dirinya, dia harus mengimani bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu itu telah diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita beriman kepada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hikmahnya. Terima sebagai ketentuan. Dan kemudian kita berusaha sebab tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berobat. Berobat ini adalah ibadah. Bukan berarti berobat kemudian kita pasti sembuh, tidak. Tapi dengan berobat kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh atau tidaknya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib, kebanyakan di antara kita banyak terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Ingin mencari tahu tentang hal-hal yang akal kita tidak mampu menjangkau tentang masalah-masalah tersebut. Sehingga kemudian datanglah kita pergi ke Mas Sandro, ya, pergi bertanya kepada orang-orang yang kita anggap mengetahui perkara-perkara gaib, padahal tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian nanti akan lahirlah kesyirikan berupa kesyirikan yang besar, yaitu syirkut ta'ah, syirik taat. Pergi kemudian dia Mas Sandro, kemudian dia bertanya, lalu kemudian Sandro itu memberikan syaratnya. Dan perhatikan syarat ini selalu dibuat sulit. Nasuro ni sapa manuk lotong, ataukah ayam putih, ataukah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Itu kemudian untuk menimbulkan syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Ketaatan ini selalu lahir dan timbul dari pengharapan. Pengharapan ini adalah ibadah. Jika seandainya itu kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jatuhlah kita kepada kesyirikan. Dari syirik taat akan mengantarkan kepada syirik mahabbah. Lalu kemudian dia akan cinta kepada Sandro tersebut, dia akan senang, akan memberikan apa saja yang dia minta. Lalu kemudian syirkud doa, dia akan jatuh kepada syirik doa. Semua yang kemudian diajarkan berupa baca-baca doa-doa, lalu kemudian dia akan amalkan, sehingga kemudian
benar-benarlah dia jatuh kepada semua bentuk kesyirikan yang besar. Syirkul doa, syirik berdoa, syirkun niyah, masolani akad tanah, akidahnya sudah rusak, tujuannya sudah rusak. Syirkut ta'ah, dia sudah taat karena dia sangat mengharap kepada sandro tersebut. Lalu kemudian syirkul mahabbah, sangat cinta dan suka dia kepada sandro tersebut. Cinta itu adalah sesuatu yang kemudian membuat dia melakukan atau meninggalkan. Beriman kepada perkara gaib ini adalah masalah yang sangat penting, agar kemudian semua yang menimpa kita ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya telah dituliskan, semuanya telah diketahui, semuanya telah dikehendaki, dan semuanya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi atau kita lihat dengan mata kepala kita ini belum tentu itu benar. Lalu kaki Mas Sandro kita pergi bertanya kepada dukun, lalu kemudian naita mata tak terjadi betul-betul, belum tentu itu benar. Dan begitu perkara sihir, dan begitu perkara hal-hal yang bekerja sama manusia dengan jin atau syaitan. Betul mungkin terlihat oleh mata, tapi belum tentu itu dibolehkan dan dibenarkan di dalam agama kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa yang pertama beriman terhadap perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Salat adalah identitas yang paling nyata setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kota semua alih tak sela. Kalau kita menganggap diri kita muslim, maka dirikan salat. Bukankah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu adalah rukun keislaman kita yang pertama. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, dan Allah juga tidak memberikan kepada kita banyak kewajiban-kewajiban yang kemudian membuat kita sulit. Allah hanya ingin membuat apa yang Dia berikan itu kemudian menjadi berberkah. Allah ingin kita bersyukur kepadanya dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu. Wa yuqimunas shalah. Dan ulama di sini menjelaskan, bahkan bukan cuma salat 5 waktu, akan tetapi juga termasuk salat-salat sunnah yang lainnya. Orang yang bertakwa akan kelihatan dari salatnya. Orang yang bertakwa akan selalu belajar dan memperbaiki salatnya. Orang yang bertakwa akan menggunakan kesempatan ketika kemudian dia menghadap dan dalam jaringan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada di dalam salat. Dan itu ada di dalam salat. Mulai dari kita takbiratul ihram sampai kita salam, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kemudian kita mengingat dunia. Maka tidak pantas lalu kemudian kita mengingat urusan kita di dalam salat. Maka di antara rahasia semua gerakan perpindahan di dalam salat itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, agar kemudian kita meyakini bahwa semua urusan kita itu kecil. Mungkin ketika kita salat takbiratul ihram Allahu Akbar, kita meyakini Allah Maha Besar, ada di dalam hati kita. Datang jin, datang syaitan, bisik-bisikkan tentang urusan dunia kita, tentang bisnis bagaimanapun besarnya keuntungannya. Kan tetapi sebelum kita ruku, kita diingatkan kembali Allahu Akbar. Ingat Allah Maha Besar. Ketika kita ingin sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud kembali, Allahu Akbar. Naik kembali, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang terakhir ketika kita mengucapkan salam. Rahasia dari ucapan-ucapan itu untuk kemudian kita meremehkan semua urusan kita, menganggap kecil semua urusan kita. Dan salat ini lalu kemudian kita perbaiki, kita agungkan, dan kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan mendirikan atau menegakkan salat, tidak mengatakan melakukan salat.
Kita kebanyakan menganggap urusan ini setelah selesai ketika kita telah mengerjakannya. Padahal mengerjakan dengan menegakkan dua hal yang berbeda. Mengerjakan sekedar menyelesaikan, mulai dari takbir kemudian sampai salam selesai. Akan tetapi menegakkan harus asasnya adalah ilmu. Kita harus ketahui tentang syaratnya, tentang rukunnya, tentang bagaimana kita khusyuk di dalam salat. Ini sangat penting, sebab annal insana la yamliku min salatihi illa ma akala minhu. Seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu dari salatnya kecuali apa yang kemudian dia lakukan dan dia betul-betul memahami dan dia khusyuk di dalam salatnya. Setelah kita menyelesaikan syarat dan rukun-rukun dan sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya, maka perhatikan bagaimana khusyuk kita di dalam salat. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan salat, lalu kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa mimma, dan dari apa yang kami rezekikan kepadamu, agar kemudian kalian tidak menganggap bahwa Allah zalim kepada kalian. Tidak. Razaqnahum, Allah yang memberikan rezeki. Kenapa kalian takut? Wa mimma, dan dari apa, bukan seluruhnya, bukan semuanya, tapi sebagian. Dan itu bukan sebagian besar, tapi sebagian kecil. Berapa nilainya zakat kita? Kalau misalnya 100 juta itu hanya keluar 2,5 juta, berapa nilainya? Kalau cuma keluar 2,5%, tidak ada nilainya dari apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Wa mimma, dan dari apa, bukan semuanya. Razaqnahum, yang kami rezekikan kepada kalian. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Kita mungkin cari uang, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yunfikun, mereka infakkan, mereka keluarkan kewajibannya berupa zakat, dan mereka mengeluarkan kewajibannya atau hal-hal yang sifatnya sunnah. Jangan sampai kewajiban ini tidak sempurna, yaitu berupa sedekah atau infak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang bertakwa adalah kemudian tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ingin Allah memudahkan urusan kita, jadilah orang yang bertakwa. Takut kemudian sesuatu menimpa kita, jadilah kemudian orang yang bertakwa. Karena yang mampu menghindarkan kita dari kejahatan, musibah atau mara bahaya atau mudarat yang kita tidak inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berharap atau mempercayai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk yang mereka pun tidak bisa menghindarkan diri mereka dari mudarat. Jangan kita percaya ini dan itu. Percayalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada hewan yang muncul atau buaya atau biawak, lalu kemudian itu kita anggap sebagai saudara. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan tidak pernah menjadikan manusia itu melahirkan hewan, tidak pernah menjadikan manusia itu melahirkan binatang, tidak pernah menjadikan manusia itu berpasangan dengan binatang lalu kemudian melahirkan binatang. Tidak. Allah memuliakan manusia. Tidak ada manusia yang kembar dengan hewan. Allah telah memuliakan manusia, jangan menghinakan diri kita. Allah menjadikan manusia ini adalah makhluk yang berakal, maka hendaknya kita menggunakan akal kita. Untuk kemudian hewan itu memiliki jari 5, banyak hewan yang memiliki jari yang 5.
biawak atau buaya memiliki jari 5, banyak hewan yang berjari 5. Jangan kita tertipu, komodo pun berjari 5. Dan hewan-hewan yang Allah ciptakan dengan memiliki 5 jari. Dan banyak yang lain. Hendaknya kita belajar agar kemudian hal-hal yang seperti ini tidak membuat kita semakin bodoh, semakin mundur. Bahkan itu bertentangan dengan kajian-kajian keilmuan yang diakui oleh dunia. Kita ini orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan kita ini kehidupan yang mulia. Untuk kemudian menyeberangi sungai, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menjadi hewan yang ada di sungai itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita melakukan ritual-ritual yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Adapun yang dilakukan mungkin orang-orang tua kita terdahulu itu untuk mendeteksi bahwa di sungai itu mungkin ada buaya, sehingga mereka membuang hewan di situ, membuang telur, membuang ayam atau hewan-hewan yang lainnya untuk mengetahui dan mendeteksi bahwa di situ ada buayanya. Jangan menyeberang. Jangan kemudian kita jadikan itu sebagai ritual ibadah yang bisa menghindarkan kita dari mudarat. Bertanya kepada orang-orang yang mengetahui sejarah bahwa asal muasal dari hal-hal yang seperti ini bukan kemudian dijadikan sebagai ibadah atau ritual, bahwa yang dibawa itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Mari kita mempelajari baik-baik agama kita, sebab orang yang baik akidahnya selalu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa menghindarkan dari mudarat. Setelah itu perbaiki salat, dan apa yang Allah berikan kepada kita, kita berbagi, sebab itu adalah di antara bentuk kebahagiaan dan bentuk keberkahan dari harta kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.